Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan guys? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 407 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Sambil mengobrol dan berjalan-jalan di kota Radian, Huo Yuho dan Tang Wutong mulai mendekati wilayah istana kerajaan Rio. Bahkan dikarenakan tidak mendapatkan kabar dari Juzi selama 3 hari penuh, Yu Hao sempat ingin menyelinap ke dalam istana. Namun dia tiba-tiba saja merasakan bahaya luar biasa, sehingga dia segera menarik Tang Wutong menjauh dari istana kerajaan Rio. Bahkan tanpa menjelaskan apapun, Yu Hao membawa Tang Wutong masuk ke sebuah kafe tidak jauh dari istana kerajaan. Singkatnya, setelah memesan beberapa makanan dan segelas arak, Tang Wutong bertanya dengan bingung, kenapa Yu Hao membatalkan rencana memasuki istana. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menegaskan, dia tidak tahu pasti apa yang ada di dalam istana, namun dirinya merasakan bahaya yang mampu mengancam nyawa mereka. Itulah alasannya menariknya ke tempat ini. Ucapan barusan jelas mengejutkan Tang Wutong. Meskipun mata spiritual Yu Hao masih kekurangan satu cincin roh, namun kekuatan spiritualnya jelas melebihi dolo transenden normal. Bahkan ditambah mata takdir dari singa emas, kekuatan spiritual Yu Hao sudah setara dengan seorang limit dolo. Sehingga jika Yu Hao merasakan bahaya, maka pastilah kenyataan. Tepat ketika Tang Wutong memikirkan hal tersebut, Huo Yu Hao tiba-tiba saja berbagi deteksi spiritual dengannya untuk mengawasi istana kerajaan. Bahkan mereka langsung dikejutkan melihat sosok akrab menggunakan gaun merah melangkah memasuki istana kerajaan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Dolo Dewa Kematian Ye Shui. Saat Ye Shui melangkah ke istana, para penjaga di pintu membungkuk hormat kepadanya. Tidak ada yang berani menghentikannya. Namun pada saat berikutnya, 4 cahaya muncul dari 4 sudut istana kerajaan, di mana 4 cahaya tersebut merupakan alat roh array kompresi energi tinggi. Fakta barusan jelas mengejutkan Yu Hao, di mana array formasi sebelumnya dipasang di 4 sudut kota Radian. Meskipun hanya alat roh level 9, namun pernah mengguncang hati Huo Yu Hao. Selain berhasil menyelamatkan 100.000 warga kota Radian, alat roh tersebut juga berhasil menahan ledakan inti jiwa dari Dubushi dan menyelamatkan nyawa Sutianran. Sehingga dengan adanya array kompresi di dalam istana kerajaan, maka seorang limit dolo sekalipun mustahil untuk melukai Sutianran. Oleh sebab itu menjadi jawaban, bukan Ye Shui yang memberikan ancaman hidup dan mati yang sebelumnya dia rasakan ketika ingin memasuki istana, melainkan array formasi. Jika mereka memasukinya dan ketahuan, mungkin nyawa mereka tidak akan selamat. Setelah melihat semua ini, Yu Hao jelas tidak membuang kesempatan untuk mempelajari array formasi. Pasalnya meski dia bisa membunuh Sutianra nantinya, tapi dia harus memikirkan cara untuk bisa meninggalkan istana dengan selamat melewati alat roh tersebut. Tepat ketika Yu Hao memikirkan hal itu, dia dan Tang Wutong tiba-tiba dikejutkan melihat sosok berjubah hitam memasuki tempat ini dan duduk di depan mereka. Tidak lain sosok tersebut adalah Kaisar Naga Long Xiaoyao. Dengan sangat santai memesan daging panggang dan sebotol arak, Long Xiaoyao sempat mengajak keduanya mengobrol santuy, membuat suasana berubah damai dari ketegangan.
Bahkan Long Xiaoyao meminta Yu Hao untuk membagikan apa yang dia lihat saat ini di istana kerajaan Rio. Di saat Yu Hao mengangguk dan membagikan deteksi spiritualnya, Long Xiaoyao langsung melihat keanehan melihat cahaya dari 4 sudut istana. Sementara Yu Hao menjelaskan, 4 cahaya tersebut merupakan alat roh array kompresi energi tinggi. Ucapan barusan jelas mengejutkan Long Xiaoyao. Pasalnya dari apa yang dia tahu, alat roh tersebut hanya berada di sekitar kota Radian. Jadi kenapa bisa berada di dalam istana kerajaan? Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menjawabnya. Namun dia tidak berbohong sempat ingin memasuki istana, tapi segera mengurungkan niatnya karena merasakan bahaya. Itulah sebabnya dia dan Tang Wutong berakhir di tempat ini. Bahkan sebelumnya dia melihat senior Ye Sisui memasuki istana kerajaan. Ekspresi Long Xiaoyao langsung berubah suram. Dia mengambil seteguk besar anggur, kemudian meminta Yu Hao untuk terus mengawasinya, sementara dirinya dengan santai menikmati semangkuk dagingnya. Setelah beberapa saat, Long Xiaoyao menatap Yu Hao. Dia juga memuji Mu'en pasti tertawa di akhirat melihat murid luar biasa seperti Yu Hao. Di saat Yu Hao beranggapan hal itu terlalu berlebihan, Long Xiaoyao langsung menggelengkan kepalanya. Ketika dia dan Mu'en seusia Yu Hao, mereka berdua masih jauh jika dibandingkan dengan Yu Hao. Bahkan generasi muda dari Sekte Tang saat itu juga sangat menyedihkan. Huo Yu Hao tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia hanya tersenyum. Bahkan dia tidak bisa menentukan apakah Long Xiaoyao adalah teman atau musuh sampai saat ini. Bukan tanpa alasan, Huo Yu Hao memiliki pikiran seperti itu. Meskipun Master Mu'en pernah mengatakan Long Xiaoyao melindunginya secara diam-diam. Namun di sisi lain, Long Xiaoyao adalah tetua agung Sekte Roh Suci dan selalu berada di sisi Ye Sisui. Jika bukan karena keberadaan Long Xiaoyao, bagaimana mungkin Sekte Roh Suci bisa berkembang sampai saat ini? Seolah-olah menyadari isi pikiran Yu Hao, Long Xiaoyao lantas menegaskan, hampir semua orang berpikir dirinya jahat, bahkan teman ataupun keluarganya berpikiran sama. Namun jika harus jujur, Long Xiaoyao tidaklah memiliki pilihan lain. Di saat Yu Hao dan Tang Wutong terdiam, Long Xiaoyao tiba-tiba saja ingin mengakui sesuatu hal yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun di dunia ini. Dia beranggapan, jika tidak mengatakannya saat ini, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan lagi di lain waktu. Long Xiaoyao mengatakan, dirinya dan Mu'en sudah saling mengenal sebelum kompetisi elit. Mereka berdua bertemu tanpa sengaja dalam sebuah pertempuran. Dikarenakan Mu'en memiliki roh pelindung naga cahaya, dan dirinya adalah naga kegelapan, mereka secara alami merupakan rival abadi. Bahkan dalam waktu 10 tahun, mereka melakukan duel sebanyak 7 kali. 3 dimenangkan olehnya, dan 4 dimenangkan oleh Mu'en, di mana kemenangan keempat didapatkan Mu'en ketika kompetisi elit. Dan di waktu itulah, mereka berdua bertemu dengan Ye Sisui. Bahkan dikatakan, Ye Sisui merupakan wanita pertama yang bisa berada setara dengan mereka berdua. Setelah saling mengenal selama hampir 1 tahun berikutnya, dirinya dan Mu'en menjadi lebih dekat. Pada saat itu, mereka melihat sebuah desa yang ditindas oleh Mastro jahat, sehingga membuat mereka tidak bisa tinggal diam dan membantai habis semua Mastro jahat, membuat mereka berdua menyadari bisa saling membantu, sehingga membuat persahabatannya dengan Mu'en mulai terbentuk. Mu'en notabene adalah orang yang sangat tenang, sementara dirinya pemberontak. Tapi dalam hal segi fisik, Long Xiaoyao tidak bisa menyombongkan diri lebih tampan daripada Mu'en. Huo Yu Hao dan Tang Wutong tidak bisa menyangkal hal tersebut. Meskipun Long Xiaoyao sudah sangat tua, dia masih sangat besar dan tinggi. Hal ini menandakan betapa luar biasanya ketika dia masih muda. Bahkan Yu Hao beranggapan dirinya tidak mungkin bisa menandingi ketampanan Abang Frank. Maksudnya ketampanan Long Xiaoyao ketika masih muda. Long Xiaoyao melanjutkan,
mereka berdua mulai melakukan perjalanan keliling benua dan menghadapi banyak pengalaman. Mereka juga sering bekerja sama, bahkan tanpa terduga, roh pelindungnya dan Mu'en saling melengkapi walaupun berbeda atribut, serta berhasil menciptakan fusi roh naga cahaya dan kegelapan. Ucapan barusan jelas membuat Huo Yuho dan Tang Wutong saling menatap. Hal ini merupakan informasi baru bagi mereka. Baik Master Mu'en maupun Elder Suan tidak pernah mengatakan hal itu. Bahkan sebuah keajaiban cahaya dan kegelapan bisa bersatu. Long Xiaoyao menegaskan roh pelindung mereka bisa bersatu karena sama-sama bertipe naga. Meskipun cahaya dan kegelapan berlawanan, namun jangan lupa mereka berasal dari keturunan yang sama dari Dewa Naga. Itulah alasan utama mereka bisa melakukan fusi roh. Namun sayangnya, roh pelindung mereka hanya terikat 50%, serta hanya bisa digunakan dalam pertempuran. Sama sekali tidak bisa digunakan untuk meningkatkan kultivasi, sehingga bisa dibilang masih jauh dari fusi roh Huo Yuho dan Tang Wutong. Mengesampingkan hal itu, Long Xiaoyao melanjutkan, di saat hubungan mereka menjadi sangat baik, mereka akhirnya kembali bertemu lagi dengan Ye Sisui, di mana ketika masih muda, Ye Sisui sangat cantik, bahkan bisa dibilang hampir setara dengan Tang Wutong. Singkat cerita, setelah mereka bertiga menjadi teman baik, dirinya dan Mu'en sama-sama menaruh rasa cinta kepada gadis yang sama, sehingga dirinya dan Mu'en segera melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta memutuskan untuk menemui Ye Sisui demi mendapatkan jawaban. Bercerita sampai di titik ini, ekspresi pahit muncul di wajah Long Xiaoyao dan mengatakan dia tidak berharap dirinya menjadi orang yang ditolak, di mana Ye Sisui membulatkan tekadnya memilih Mu'en. Bahkan sampai saat ini, dirinya masih ingat betapa senangnya Mu'en saat mendengarkan jawaban Ye Sisui. Meskipun setelah kejadian tersebut, mereka sepakat untuk tetap menjadi teman baik, namun dirinya masihlah hancur, membuatnya memutuskan pergi tanpa kembali. Meski Mu'en mencoba melakukan pengejaran, namun dia dihentikan oleh Ye Sisui. Mendengarkan cerita itu jelas membuat Yu Hao merasa bingung dan bertanya, dari apa yang dia dengar, seharusnya Ye Sisui melakukan pemilihan dari hasil pertarungan, tapi kenapa justru memilih secara langsung? Ucapan barusan membuat Long Xiaoyao menunjukkan ekspresi muram. Dia sadar Yu Hao pasti telah mendapatkan informasi dari Elder Suan, di mana orang itu hanya mendapatkan sebagian informasi. Meskipun ceritanya benar dirinya dan Mu'en akan melakukan pertarungan, tapi status Ye Sisui sudah bersama dengan Mu'en. Setelah menghela nafas panjang menjelaskan hal itu, Long Xiaoyao melanjutkan. Dirinya pergi selama 1 tahun penuh dan mulai mendominasi benua, membantu yang lemah dan menghabisi yang kuat. Bahkan karakternya jauh lebih brutal dari sebelumnya. Di waktu yang sama, dia mendengar informasi Mu'en dan Ye Sisui juga mendominasi benua sebagai pasangan terbaik di generasi mereka. Kabar tersebut membuat hatinya tergerak untuk kembali menemui mereka. Meskipun ada sedikit rasa berat di hatinya, namun dikarenakan dirinya keras kepala, Long Xiaoyao pada akhirnya membulatkan tekad untuk tetap menemui mereka. Singkatnya, niatnya tersebut benar-benar didukung oleh takdir. Mereka bertiga akhirnya kembali bertemu. Meskipun di awal pertemuan sangat canggung, namun seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi semakin baik. Tapi sikap Ye Sisui menjadi sedikit berbeda. Dia seperti menjauh dan ingin menjaga perasaan Mu'en. Bahkan dari kabar yang dirinya dengar, mereka berdua akan segera menikah. Hal itu membuat perasaan Long Xiaoyao kembali sakit, sehingga dia memutuskan untuk menantang Mu'en berduel di Akademi Shrek demi mengurangi rasa sakit di hatinya. Namun sayangnya, kemampuan Mu'en saat itu telah meningkat sangat drastis, membuatnya kalah dengan tragis. Setelah pertandingan selesai, mereka menikmati arak tak terhitung jumlahnya, membuat mereka mabuk bukan kepalang, benar-benar kayak orang lupa diri dan tergeletak di sebuah ruangan. Sampai akhirnya ketika dirinya terbangun, Long Xiaoyao menemukan surat tepat di sebelah tubuh Mu'en.
di mana surat tersebut dari Ye Sisui yang meminta Mu'en untuk mandi sebelum kembali ke dalam kamar. Sambil mengambil surat tersebut, Long Xiaoyao tanpa sadar berjalan memasuki kamar Ye Sisui yang gelap gulita. Dia awalnya hanya ingin melihat wajah cantik Ye Sisui sebelum benar-benar pergi. Namun ketika dirinya berbalik, suara Ye Sisui di dalam kegelapan terdengar. Dia mengatakan telah menunggunya sangat lama. Meskipun mereka belum menikah, apa salahnya jika mereka bercocok tanam? Tidak hanya itu, Long Xiaoyao juga mencium aroma racun angin hujan musim semi, sebuah racun yang bisa meningkatkan gairah berhubungan intim. Suara Ye Sisui yang mengira dirinya Mu'en membuat Long Xiaoyao ketakutan. Namun setelah mencium aroma racun, pikirannya tiba-tiba dibutakan. Hawa nafsu memenuhi hati dan pikirannya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Bahkan ketika dia mendekati ranjang dan menyentuh kulit halus Ye Sisui, hal itu membuat emosi yang telah dia tahan selama 1 tahun terlepaskan. Membuatnya langsung bercocok tanam seperti halnya binatang buas kelaparan. Setelah mendengar sampai di sini, Huo Yuhao dan Tang Wutong membuka mata mereka lebar-lebar. Mereka beranggapan hal itu merupakan jackpot tak terduga yang didapatkan Long Xiaoyao. Bahkan mungkin Elder Swan dan Master Mu'en tidak tahu fakta ini. Long Xiaoyao menengguk anggurnya lagi dan berteriak sekeras-kerasnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, terbukti dia masih sangat peduli tentang masalah ini. Rasa sakit di matanya tidak bisa disembunyikan. Kemudian dia melanjutkan, ketika dirinya terbangun, Ye Sisui sudah terbangun. Dia duduk di sampingnya dan memegang sebuah belati tepat di dadanya, seperti seorang ingin bunuh diri. Membuatnya terkejut dan segera meraih belati di tangan Ye Sisui. Hal itu juga membuatnya merasa sangat bersalah kepada Ye Sisui telah menodainya. Saat mengatakan hal itu, Long Xiaoyao menutup matanya. Tubuhnya sedikit bergetar. Lebih dari 100 tahun telah berlalu. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi saat itu, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini menunjukkan betapa canggung situasi baginya. Bibir Huo Yuho berputar. Dia sadar bahkan Long Xiaoyao telah melakukan kesalahan. Secara tidak langsung menjadikan gurunya dan Ye Sisui sebagai korban. Namun hal ini juga tidak sepenuhnya salah Long Xiaoyao. Pasalnya cinta terkadang memang buta. Namun jika bisa mengatakan, Ye Sisui dan gurunya pastilah menjadi orang paling menyedihkan. Di saat Ye Sisui dinodai, gurunya tidak pernah mengetahui sahabat dan kekasihnya telah bercocok tanam tanpa sengaja. Bahkan Yuo beranggapan, jika dirinya diposisikan di antara mereka bertiga, mungkin dia tidak akan bisa menerima takdir tersebut. Long Xiaoyao membuka matanya sekali lagi. Dia memandang Huo Yuho dan Tang Wutong dengan getir. Sepertinya ceritanya telah berakhir. Namun fakta itulah yang membuat Long Xiaoyao memiliki hutang kepada Ye Sisui. Hutang seperti itu tidak mungkin bisa dilunasi. Hal itu juga menjadi pertama kalinya dia memiliki hutang kepada Mu'en dan tidak bisa membayarnya. Menjadi alasan kenapa dirinya selama ini melindungi Yu Hao secara diam-diam. Selain itu juga, Yu Hao seharusnya bisa menebak kenapa dia melakukan semua kejahatan. Meskipun dia tahu Ye Sisui menjadi master jahat setelah insiden tersebut, serta membunuh banyak nyawa tak berdosa. Namun dia tidak punya pilihan selain melindunginya demi membalaskan hutangnya. Bahkan meski 100 tahun berlalu, rasa bersalahnya tidak pernah hilang. Dirinya adalah orang yang menghancurkan hidup Ye Sisui. Dirinya juga mencintainya dan rela mengorbankan segalanya untuknya. Hidupnya juga miliknya. Bahkan rela mati demi Ye Sisui. Jika Ye Sisui mati duluan, Long Xiaoyao memastikan akan mengikutinya ke alam baka. Nafas Long Xiaoyao menjadi sedikit berat setelah menceritakan rahasianya. Namun ada ekspresi lega di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menceritakan kisahnya setelah bertahun-tahun. Meskipun dia tidak menyelesaikan ceritanya, siapapun dapat menebak bahwa apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi. Huo Yuhao juga memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apakah dia harus mengasihani naga suci kegelapan
atau merasa sedih untuk gurunya. Mungkin tragedi ini adalah takdir mereka bertiga. Bersamaan dengan hal itu, Long Xiaoyao bangkit dari kursinya dan harus meninggalkan tempat ini menjemput Ye Sisui. Dia juga berpesan kepada mereka berdua untuk saling menghargai satu sama lain. Serta setelah mencapai level 98, Long Xiaoyao mengingatkan Yu Hao untuk segera menemuinya lagi. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler versi novel bagian 407-nya ya guys ya. Ya ternyata udah ketebak ya guys ya. Zhong Liwu itu adalah anak haramnya Long Xiaoyao dan Ye Sisui ya guys ya. Dan ternyata yang mengakibatkan Ye Sisui menjadi master jahat itu adalah Long Xiaoyao. Pasalnya mau nikah sama cowok yang dicintai, malah ditanduri sama cowok lain ya guys ya. Ya pasti sangat-sangat menyedihkan ya kan. Ya walaupun hal itu terjadi karena ketidaksengajaan, tapi tetap aja berat banget ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat temen-temen yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.